Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul dari Sungai Batang Merangin dan juga Sungai Masumai yang ada di Jambi. Bagaimana kisah legendanya? Silakan disimak berikut ini. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Merangin. Sang Raja Merangin memiliki seorang putra tunggal yang bernama Alam Jaya. Alam Jaya dikenal sangatlah sombong dan terkadang bertindak semaunya, terutama terhadap rakyat kecil yang ada di wilayah kerajaan ayahnya. Dan pada suatu hari, Alam Jaya pun pergi ke hutan untuk berburu. Hutan yang ada di sebuah wilayah yang sekarang dikenal dengan sebutan Bukit Aur. Di sana, Alam Jaya tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Gadis cantik itu bernama Selasih. Seketika itu juga Alam Jaya jatuh hati terhadap Selasih. Ia menyukai Selasih dan bahkan ingin langsung mempersuntingnya sebagai istri. Namun sangat disayangkan, ternyata Selasih langsung menolak lamaran Alam Jaya tersebut. Karena ternyata Selasih sudah memiliki kekasih dan bahkan tidak lama lagi dia akan melangsungkan sebuah pernikahan dengan seorang pemuda biasa yang menjadi kekasihnya tersebut yang bernama Masumai. Mendapatkan penolakan dari Selasih membuat Alam Jaya merasa terhina dan juga patah hati. Tidak menyerah, pada malam berikutnya Alam Jaya pun pergi menemui kedua orang tua Selasih. Alam Jaya membujuk agar pernikahan Selasih dengan Masumai segera dibatalkan. Sebagai imbalannya, Alam Jaya menjanjikan apabila dia bisa menikahi Selasih, maka semua kebutuhan hidup seluruh keluarga Selasih akan ditanggung olehnya. Dan bahkan kedua orang tuanya itu pun bisa tinggal di istana bersamanya. Mendengar tawaran dari Alam Jaya yang sangat menggiurkan, kedua orang tua Selasih pun akhirnya menyetujui permintaan dari Alam Jaya. Namun ternyata tanpa disengaja pembicaraan mereka didengar oleh Selasih. Dan pada malam itu juga Selasih dengan cepat bergegas menemui Masumai kekasihnya. Dan kemudian ia menceritakan semua yang telah ia dengar. Masumai yang merasa tidak mampu untuk bersaing dengan putra raja langsung mengambil keputusan untuk membawa pergi Selasih dari wilayah kerajaan Merangin. Namun sayangnya, di tengah perjalanan, Alam Jaya dibantu oleh para pengawalnya berhasil menangkap Selasih dan juga Masumai. Dan mereka pun berdua dibawa ke istana untuk diadili dengan tuduhan telah melakukan perzinahan. Tuduhan yang dibuat dan direkayasa sendiri oleh Alam Jaya. Para petinggi kerajaan tidak begitu saja percaya dengan tuduhan tersebut karena mereka tahu akan watak dari Alam Jaya. Sehingga mereka pun meminta keterangan dari Masumai dan juga Selasih untuk melakukan pembelaan diri. Masumai pun kemudian memberanikan diri untuk mengatakan yang sejujurnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar keterangan dari Masumai dan juga diamini oleh Selasih, maka raja pun memutuskan untuk mengadakan pertandingan pacuan kuda. Siapa yang berhasil sampai di garis finish terlebih dahulu, maka dialah yang akan menang dan dapat menikahi Selasih. Masumai menerima tantangan tersebut, begitu juga dengan Alam Jaya. Namun Masumai meminta syarat tambahan, sebuah perjanjian bahwa tidak ada kecurangan di dalam pertandingan tersebut. Dan Masumai bersumpah, jika dilakukan kecurangan, maka wilayah Merangin akan mendapatkan bencana. Dan raja pun menyetujui syarat dan perjanjian tersebut. Keesokan harinya, pertandingan pacuan kuda pun dimulai. Pertandingan ini memiliki garis start dan jalur yang berbeda, namun memiliki garis finish yang sama. Pertandingan ini dimulai saat ayam mulai berkokok. Pertandingan berlangsung dengan sangat sengit dengan menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu sejauh 40 km. Dan hasilnya, ya, tanpa diduga, Masumailah yang sampai di garis finish terlebih dahulu dan kemudian keluar sebagai pemenang. Teriakan gembira serta tepuk tangan dari penonton membuat Alam Jaya menjadi malu. Terlebih, ia adalah seorang anak raja, sang putra mahkota. Ya, seorang putra tunggal raja bisa dikalahkan oleh pemuda biasa. Diliputi rasa malu dan penuh amarah,
Alhasil, dari atas kudanya, Alam Jaya langsung saja menebas batang leher Mas Sumai dengan pedangnya, dan Mas Sumai pun tewas seketika. Melihat kejadian tersebut, rakyat dan petinggi kerajaan hanya bisa terdiam. Di sisi lain, sang raja langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan memenjarakan Alam Jaya, putra tunggalnya sendiri. Tidak lama kemudian, setelah peristiwa tersebut, gempa besar terjadi, mengguncang wilayah Merangin. Ternyata benar apa yang dikatakan Mas Sumai sebelumnya. Apabila perjanjian dilanggar, maka bencana akan melanda wilayah Merangin. Alhasil, dari 2 jalur yang dilalui dalam perlombaan, terjadi longsor yang hebat dan kemudian membentuk 2 buah sungai, sungai dengan air yang sangat panas. Dan kedua sungai itu bertemu dan membentuk sebuah muara. Kedua sungai itu membuat rakyat tidak dapat pergi kemana-mana karena mereka terjebak di tengah aliran kedua sungai tersebut. Terlebih, airnya yang panas membuat sungai-sungai tersebut susah untuk diseberangi. Kepanikan dan kecemasan rakyat dan semua penghuni kerajaan Merangin berlangsung hingga malam tiba. Dan seorang penasehat raja pun bermimpi bahwa bencana ini akan berakhir apabila ada seseorang yang mau mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam sungai panas tersebut. Hingga pagi pun tiba, di tengah kerumunan masyarakat serta para petinggi kerajaan, sang penasehat raja mengumumkan tentang sebuah mimpi yang dia dapatkan semalam. Namun, tidak ada seorang pun yang mau dijadikan sebagai tumbal. Hingga akhirnya Selasih maju ke depan dan mengajukan diri sebagai tumbal. Selasih yang merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi karena Mas Sumai kekasihnya telah tewas, memberanikan diri untuk mengorbankan dirinya sebagai tumbal. Terlebih, ia pun merasa sudah tidak dicintai oleh keluarganya, yang mana keputusan kedua orang tuanya yang lebih mementingkan harta dibandingkan kebahagiaan anaknya sendiri. Ya, Selasih memutuskan untuk dijadikan tumbal. Walau tanpa persetujuan dari kedua orang tuanya, Selasih tetap dengan keputusannya. Akhirnya, dengan disaksikan rakyat dan juga para petinggi kerajaan, dan juga teriakan larangan serta tangisan dari kedua orang tuanya, Selasih lalu berjalan dan turun, kemudian masuk ke dalam sungai yang panas tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian, air sungai yang tadinya begitu panas seketika berubah menjadi air biasa selayaknya air sungai pada umumnya. Dua sungai besar tersebut bertemu di sebuah muara yang membentuk huruf Y, dan sejak saat itu kedua sungai menjadi sumber kehidupan rakyat di Merangin. Kedua sungai tersebut pada akhirnya kemudian diberi nama Sungai Merangin yang mengambil nama wilayah Merangin, dan yang kedua adalah bernama Sungai Mas Sumai untuk mengenang Mas Sumai yang telah tewas dan sumpahnya telah menjadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, di muara yang menjadi tempat pertemuan antara Sungai Merangin dan Sungai Mas Sumai tersebut, masyarakat seringkali melihat sosok buaya putih. Buaya putih tersebut sangat sering menampakkan wujudnya pada saat malam bulan purnama, dan masyarakat pun meyakini bahwa buaya putih tersebut dipercaya sebagai jelmaan dari Selasih. Selasih yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan wilayah Merangin. Dan konon, hingga saat ini, sang buaya putih tersebut masih sering menampakkan diri baik di Sungai Merangin ataupun Sungai Mas Sumai, dua buah sungai yang ada di Provinsi Jambi. Nah, itulah kisah legenda asal-usul dari Sungai Batang Merangin dan juga Sungai Mas Sumai yang ada di wilayah Jambi. Benar atau tidaknya, ini hanyalah berdasarkan cerita rakyat yang mana kebenarannya perlu dibuktikan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Jambi maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.